akan melanjutkan dari chapter ketiga bagian yang kedua. Sini saya akan membahas tentang membuat ketentuan untuk aplikasi dan layanan. Dalam model klien dan server, perangkat yang meminta informasi disebut klien dan perangkat menanggapi permintaan disebut server. Klien dan server adalah proses yang dianggap berada di lapisan aplikasi. Dimulai dengan klien meminta data ke server, server merespon dengan mengirimkan satu atau lebih aliran data ke klien. Protokol lapisan aplikasi menggambarkan format permintaan dan respon antara klien dan server. Selain transfer data, aktual pertukaran ini juga mungkin memerlukan kontrol informasi. Salah satu dari jaringan klien server adalah lingkungan perusahaan di mana karyawan menggunakan sebuah perusahaan server email untuk mengirim, menerima, dan menyimpan email. Email klien pada komputer karyawan mengeluarkan permintaan ke server email untuk setiap mail yang belum dibaca. Server merespon dengan mengirimkan email yang diminta ke klien. Meskipun data biasanya digambarkan sebagai mengalir dari server ke klien, beberapa data selalu mengalir dari klien ke server. Aliran data mungkin sama di kedua arah, atau bahkan mungkin lebih besar ke arah pergi dari klien ke server. Sebagai contoh, klien dapat mentransfer file ke server untuk tujuan penyimpanan. Transfer data dari klien ke server disebut sebagai upload dan data dari server ke klien sebagai mendownload. Dalam konteks jaringan umum, perangkat yang merespon permintaan dari klien berfungsi sebagai server. Sebuah server biasanya merupakan komputer yang berisi dari informasi untuk dibagikan dengan banyak sistem klien. Dalam kasus lain, seperti printer jaringan, server cetak memberikan permintaan klien ke printer tertentu. Beberapa server mungkin memerlukan autentikasi informasi account pengguna untuk memverifikasi apakah pengguna memiliki izin untuk mengakses data yang diminta atau menggunakan operasi tertentu. Server tersebut bergantung pada daftar pusat otorisasi atau izin, baik untuk akses data dan operasi, yang diberikan kepada setiap pengguna bila menggunakan klien FTP. Misalnya, jika Anda meminta untuk mengupload data ke server FTP, Anda mungkin memiliki izin untuk menulis ke folder individu Anda, tetapi tidak untuk membaca file lainnya di situs. Dalam sebuah jaringan klien server, server menjalankan layanan atau proses. Kadang-kadang disebut server daemon. Seperti kebanyakan layanan, daemon biasanya dijalankan di latar belakang dan tidak berada di bawah kontrol langsung pengguna akhir. Daemon digambarkan sebagai mendengarkan permintaan dari klien karena mereka diprogram untuk merespon setiap kali server meminta permintaan untuk layanan yang disediakan oleh daemon. Ketika daemon mendengar, permintaan dari klien menukar pesan yang sesuai dengan klien, seperti yang dipersyaratkan oleh protokol, dan hasil untuk mengirimkan data yang diminta ke klien dalam format yang tepat. Sebuah aplikasi tunggal dapat menggunakan banyak layanan lapisan aplikasi pendukung yang berbeda, sehingga apa yang muncul kepada pengguna sebagai satu permintaan untuk halaman web mungkin pada kenyataannya jumlah yang puluhan permintaan individu. Dan untuk setiap permintaan, beberapa proses dapat dieksekusi. Sebagai contoh, klien mungkin memerlukan beberapa proses individu untuk merumuskan hanya satu permintaan ke server. Selain itu, server biasanya memiliki beberapa klien meminta informasi pada saat yang sama. Sebagai contoh, server telnet mungkin memiliki banyak klien yang meminta koneksi untuk itu. Permintaan ini klien individu harus ditangani secara bersama dan secara terpisah agar berhasil. Proses lapisan aplikasi dan layanan mengandalkan dukungan dari fungsi lapisan bawah untuk mengelola beberapa percakapan. Selain model klien atau server, untuk jaringan ada juga model peer-to-peer. Jaringan peer-to-peer melibatkan dua bentuk yang berbeda. Satu, desain jaringan peer-to-peer dan peer-to-peer aplikasi. Kedua, yaitu bentuk memiliki fitur serupa tetapi dalam praktik kerja sangat berbeda. Dalam sebuah jaringan peer-to-peer, dua atau lebih komputer yang terhubung melalui jaringan dan dapat berbagi sumber daya tanpa harus memiliki dedikasi server. Setiap hubungan perangkat akhir dapat berfungsi baik sebagai server atau klien. Satu komputer mungkin menganggap peran server untuk satu transaksi sekaligus, melayani sebagai klien bagi orang lain. Peran klien dan server ditetapkan pada basis permintaan. Sebuah contoh sederhana peer-to-peer adalah dua komputer yang terhubung berbagi printer adalah contoh dari peer-to-peer jaringan.
Setiap orang dapat mengatur komputernya untuk berbagi file, memungkinkan game jaringan atau berbagai koneksi internet. Berbeda dengan model client server yang menggunakan dedikasi server jaringan peer-to-peer mendesentralisasikan sumber daya pada jaringan. Alih-alih mencari informasi untuk dibagikan pada dedikasi server, informasi dapat ditempatkan di mana saja pada setiap perangkat yang terhubung. Sebagian besar sistem operasi saat ini mendukung file dan print sharing tanpa memerlukan tambahan perangkat lunak server. Karena jaringan peer-to-peer biasanya tidak menggunakan pengguna secara terpusat account atau perizinan. Sulit untuk menegakkan kebijakan keamanan dan akses dalam jaringan yang mengandung lebih dari sekedar beberapa komputer. Sekian dan terima kasih. Inilah chapter ketiga bagian kedua. Sampai bertemu di chapter yang ketiga bagian yang ketiga.